Ini jawaban buat lo yang nanya, emang bisa pejabat tambah kaya banget tanpa korupsi? Jawabannya sebenarnya bisa. Caranya itu bukan mengambil uang di tempat yang tidak semestinya, tapi mereka gunain yang namanya leverage. Kayak yang gue bahas tadi lah. Konsep ini tuh menggunain jabatan publik bukan sebagai income stream, tapi sebagai marketing dan credibility machine untuk bisnis pribadinya. Karena kan pasti namanya jadi ternama dan punya cap kepercayaan. Misalnya ada pengusaha properti, terus diangkat jadi pejabat tinggi negara. Otomatis, persepsi publik sama investor tuh berubah. Wah, yang punya proyek ini tuh Pak Menteri X. Pasti aman, pasti izinnya lancar, pasti tanahnya nggak sengketa. Ini main di persepsi publik ya. Di luar kalau dia menyalahgunakan wewenangnya. Pas publik udah mikir kayak gitu, apa yang jadi? Penjualan unit propertinya ya laku keras. Apa dia korupsi? Ya enggak. Sebenarnya cuma duduk manis. Ada label jabatannya. Jadi guarantee atau jaminan tidak tertulis untuk bisnisnya. Nah, cara ke-8 namanya high level deal flow atau networking VIP. Jadi sebagai pejabat, lo tuh bisa dinner sama CEO-nya Apple, Raja Arab, atau presiden negara lain. Akses yang nggak mungkin bisa dibeli pakai duit biasa. Apalagi kalau kita megang posisi di mana pengusaha-pengusaha besar itu bergantung ke regulasi atau kebijakan yang kita bikin. Jadi networking ini mungkin memang nggak ada suap penyuap nih, nggak ada tukar-tukar kartu nama. Tapi misalnya ada obrolan, anak gue punya startup di bidang AI loh. Besoknya venture capital global atau investor ternama suntik dana ke startup anaknya. Ya legal, ini namanya networking. Tapi aksesnya itu emang beda kelas. Cara ke-9 itu namanya valuation pump atau game valuasi. Pejabat zaman now di Konoha itu banyak yang punya saham di perusahaan terbuka. Jadi kalau dia dapat jabatan yang high profile dan sering tampil di media lah, ngomong tentang masa depan ekonomi digital, masa depan hilirisasi, masa depan industri A, B, C, saham perusahaan-perusahaan yang terkait ya, ikut naik sentimennya. Beda sama cara lama ya, dia minta gaji buta atau posisi yang tinggi di perusahaan swasta, dia cukup cuma hold sahamnya. Kenaikan harga saham, atau namanya capital gain, itu bisa jauh lebih gede daripada ngelakuin korupsi. Dan pajaknya final, bersih, nggak perlu di launder. Di jalur putih ini, biasa pejabat tuh main persepsi bahwa bisnis satu nggak bakal kepentok dan bisnis punya prospek jangka panjang yang wow. Bukan soal cash korupsi ya. Atau istilah resminya namanya social capital. Popularitas, kepercayaan, akses, dan convert jadi financial capital. Tapi pertanyaannya, ini pinter apa berbahaya? Kalau hitam itu kriminal, abu-abu itu licik, jalur putih itu yang paling susah untuk dilawan. Karena argumennya pasti, loh, emang salah gue sukses. Kalau gue punya network luas, gue kan nggak ngambil duit negara sepeser pun, gue nggak ngerugiin rakyat. Secara hukum technically right, tapi secara fairness atau keadilan dalam ekonomi, tetap namanya menciptakan kompetisi yang nggak sehat. Balik lagi ke statement gue di opening, sebenarnya orang mau jadi pejabat, mandat utamanya adalah untuk melayani rakyat. Gimana cara kita mikirin kemiskinan, kelaparan, kemajuan ekonomi, keadilan. Dan ya semoga ini menjawab pertanyaan polosnya Feren. Kenapa calon pejabat rela keluar miliaran untuk megang posisi tertentu, walaupun nggak semuanya ya. Tapi menurut kalian gimana?